Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Wanuhu. Di sini kita akan mempelajari mengenai geografi regional dunia, di mana pelajaran hari ini yaitu mengenai realmi Asia Tenggara. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama yaitu kondisi geografis Asia Tenggara. Yang kedua yaitu topografi Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu kondisi hidrologinya. Kemudian yang keempat yaitu mengenai iklim Asia Tenggara. Yang kelima yaitu mengenai flora dan fauna endemik Asia Tenggara. Yang keenam yaitu atau yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai sumber daya manusia Asia Tenggara. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai realmi Asia Tenggara, kita harus ketahui apa yang dimaksud dengan regional. Baik, perlu teman-teman ketahui bahwa geografi regional merupakan deskripsi yang komprehensif, integratif, aspek fisik dengan aspek manusia dalam relasi keruangannya di suatu wilayah. Nah, kita akan memasuki materi yang pertama yaitu mengenai kondisi geografis Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara terletak antara 29 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Batas wilayah kawasan Asia Tenggara: sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur, sebelah timur berbatasan dengan negeri Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia, dan kemudian sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Lanjut. Secara geografis, Asia Tenggara dibagi menjadi dua bagian, yaitu daratan dan kepulauan. Negara-negara yang berada di daratan adalah Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang berada di kepulauan adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timur Leste, dan Filipina. Lanjut materi kedua yaitu mengenai topografi Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas seismik dan gunung berapi yang tinggi. Berbagai gugusan kepulauan terletak di sebelah tenggara dan juga sebelah timur daratan Asia. Asia Tenggara secara geografis dibagi kepada dua kawasan Indochina, yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam, dan Kepulauan Melayu atau Nusantara yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Timor Leste, dan Filipina. Malaysia dipisahkan oleh Laut Cina Selatan semenanjung. Malaysia berada di daratan Asia, sementara Malaysia Timur berada di Pulau Kalimantan. Di Malaysia dikenal dengan nama Bometo. Pulau terbesar di kawasan Asia Tenggara. Meskipun begitu, Malaysia juga sering dianggap sebagai sebuah negara kepulauan. Lanjut, Asia Tenggara
terletak pada pertemuan tiga lempeng besar bumi, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Oleh karena itu, dimungkinkan kawasan ini terkena guncangan gempa bumi sebagai akibat dari aktivitas lempeng bumi. Pada kawasan ini membentang pegunungan yang merupakan bagian dari sirkumulasi Mediterania dan sirkumpasifik. Aktivitas vulkanik berdampak positif pada kesuburan tanah di kawasan ini. Tingkat kesuburan tanah yang tinggi mendukung kegiatan pertanian sehingga kawasan ini bercorak agraris. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai kondisi hidrologi Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara diapit Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bentuknya yang berupa gugusan kepulauan membuat banyak laut di antara negara-negara di Asia Tenggara. Adapun laut-laut yang ada di Asia Tenggara yaitu Laut Cina Selatan dikelilingi Vietnam, Thailand, Kamboja, Filipina, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura. Laut Sulawesi antara Filipina Selatan dan Sabah. Laut Banda dikelilingi Sulawesi Tenggara, NTT, dan Pulau Atauro. Laut Sulu antara Sabah, Kepulauan Sulu, Pulau Palawa, dan Mindanao. Teluk Thailand, Selat Karimata, Selat Malaka. Kawasan Asia Tenggara adalah kawasan agraris penghasil pangan. Aktivitas pertanian ditopang ribuan sungai. Jadi di Asia Tenggara ini masih banyak sungai-sungai yang ada di Asia Tenggara. Nah, materi selanjutnya yaitu iklim Asia Tenggara. Iklim kawasan Asia Tenggara dipengaruhi oleh posisi geografisnya. Kawasan Asia Tenggara berada pada posisi 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan sehingga beriklim tropis. Di kawasan Asia Tenggara terdapat dua jenis iklim tropis, yaitu yang pertama iklim khatulistiwa atau ekuatorial, dan yang kedua iklim muson tropis. Teman-teman bisa melihat di petanya. Selanjutnya yaitu mengenai flora dan fauna endemik Asia Tenggara. Wilayah Asia Tenggara menguasai 4 titik keanekaragaman hayati. 3 dari 17 negara paling beragam di dunia adalah anggota Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Wilayah Asia Tenggara menjadi rumah bagi 9% burung endemik dan 11% spesies mamalia. Ini membuat Asia Tenggara di wilayah dengan proporsi burung endemik dan mamalia terbesar di dunia. Wow, luar biasa sekali. Begitu juga tumbuhan perpebuluh endemik. Sekitar 25% dari total yang ada di dunia ada di negara-negara Asia Tenggara. Selama 2 dekade terakhir, lebih dari 2000 spesies baru ditemukan di wilayah Asia Tenggara, teman-teman. Begitu pula dengan kekayaan bawah laut. Wilayah Asia Tenggara menjadi pusat keanekaragaman hayati laut yang dikenal sebagai sepertiga terumbu karang. Di lautan Asia Tenggara ada beragam jenis terumbu karang. Luas terumbu karang sekitar 70.000 km persegi atau 28% dari total terumbu karang di dunia. Luar biasa sekali keanekaragaman yang ada di Asia Tenggara, teman-teman semua. Nah, kita akan memasuki materi terakhir yaitu sumber daya manusia yang ada di Asia Tenggara. Sumber daya manusia, jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara cukup banyak. Jumlah tersebut terdiri atas berbagai macam ras, suku, bangsa asli dari masing-masing negara. Hal ini merupakan modal sumber daya manusia untuk pembangunan.
Kendala yang dihadapi setiap negara adalah banyaknya jumlah penduduk tersebut tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk, sehingga terjadi pemusatan penduduk jumlah sumber daya. Nah, baiklah sobat semua, itulah materi mengenai Relmi Asia Tenggara. Semoga materinya dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.